Bapa. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku. Membuat damai. Membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari Tuhan. Mengalir kasih dari tempat ini. Mengalir kasih dari kata Bapa. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir. Mengalir memenuhi hidupku. Kita ulang kemudian yang dari awal. Kasih dari surga memenuhi. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku. Membuat damai. Membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat ini. Mengalir kasih dari tempat ini. Mengalir kasih dari kata Bapa. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir. Mengalir memenuhi hidupku. Mengalir kasih dari tempat ini. Mengalir kasih dari tempat ini. Mengalir kasih dari kata Bapa. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir. Mengalir memenuhi hidupku. Mengalir memenuhi. Mengalir memenuhi hidupku. Sekali lagi mengalir memenuhi. Mengalir memenuhi hidupku. Kita akan buka ibadah kita. Pertolongan bagi kita dalam ibadah minggu yang kudus saat ini hanya datang dari Tuhan pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Dia yang setia memelihara ciptaannya. Turunlah atas jemaat sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan kekal di dalam Roh Kudus menyertai jemaat sekalian. Amin. Dan aku jalan kebenaran. Kebenaran dan jalan kehidupan itulah Yesus selamatkan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Kebenaran dan jalan kehidupan itulah Yesus selamatkan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal.
Mohon sekalian dipersilakan. Kita akan mendengarkan nats pembimbing di Minggu 3 April 2022 yang terambil dari Matius 5 ayat yang ke-10. Matius 5 ayat yang ke-10 yang berbunyi demikian. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan. Saya akan ulang sekali lagi. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan. Demikianlah nats pembimbing kita. Mari kita masuk di dalam doa kerendahan hati. Ya Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu bagi kami semua, jemaat-Mu, anak-anak-Mu. Kalau pada pagi hari ini kembali Engkau memperkenankan kami untuk kami boleh bersama-sama ikut di dalam kebaktian di gereja kami ini. Oleh karena beberapa waktu yang lalu tidak semua kami mengikuti ibadah di tempat ini, tetapi kami percaya semua karena kasih dan anugerah Tuhan bagi jemaat-Mu, sehingga kami boleh bersama-sama di tempat ini. Bapak, sebelum kami lanjut di dalam ibadah kami, terlebih dahulu kami mohon ampun atas salah dan dosa kami di sepanjang kehidupan kami. Ketika kehidupan kami sering kali kami mengandalkan diri kami sendiri, kami mengandalkan kekuatan yang ada pada kami, sehingga kami tidak lagi mengingat Engkau adalah Tuhan, sumber kekuatan kami, juru selamat kami. Sehingga acap kali kami gagal dan gagal lagi. Tetapi hari ini Bapa, dengan penuh kerendahan hati kami datang menghadap hadirat-Mu, memohon pertolongan dan pengampunan daripada Engkau Tuhan. Melalui kata-kata kami, tingkah laku kami, tindak tanduk kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, bahkan mendukakan hati Engkau dan mendukakan hati orang-orang yang ada bersama-sama dengan kami. Ampunkanlah semua dosa dan pelanggaran kami Bapa, dan terimalah kami kembali menjadi anak-anak-Mu, sehingga kami layak untuk ikut di dalam ibadah pada hari ini. Dan kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu akan memperbarui kehidupan kami seturut dengan rencana dan kehendak. Terima kasih Tuhan atas pengampunan yang telah Engkau berikan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami bawa doa kami ini. Amin.
yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Jauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak tandai hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak dapat dari hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Ya, lagu yang baru saja kita nyanyikan, pengampunan yang Tuhan beri akan memulihkan kita semuanya. Amin. Kita dengarkan berita anugerah yang terambil dari 1 Yohanes 2 ayat 1 hingga ayat yang kedua. 1 Yohanes 2 ayat 1 hingga yang kedua.
Kemudian kita persiapkan petunjuk hidup baru yang terambil dari 1 Yohanes 3 ayat yang ke-9. Berita anugerah. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dan petunjuk hidup baru terambil dari 1 Yohanes 3 ayat yang ke-9 berbunyi demikian. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Kasih-Mu buatku
putih bagaikan salju, Tuhan memberkati. Yesus dan pelita hidupku, Yesus mulia sanubariku, dosa
diangkat dan dipulihkannya. Mari kita satu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami datang menghadap Bapa, memohon pertolongan daripada Tuhan, terlebih-lebih bagi kami anak-anak-Mu, urapan Tuhan yang kami perlukan. Sebentar kami akan membaca, mendengarkan, bahkan menghayati firman-Mu Bapa. Ya Roh Kudus, topang kami dan tuntun kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang firman Tuhan perkatakan kepada kami. Ampunkan segala salah dan dosa kami, jauhkan dari segala kuasa-kuasa yang jahat dari relung hati kami, bahkan dari ruang ibadah kami ini, sehingga kami benar-benar fokus hanya boleh dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah Bapa kepada kami, karena kami anak-anak-Mu telah siap mendengarkannya. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami mohon pertolongan dan tuntunan Tuhan. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu sekalian, juga rekan-rekan adik-adik mahasiswa. Hari ini kita bersyukur kita bisa kembali hadir di tengah-tengah gereja kita, yang walaupun memang beberapa waktu yang lalu cuma sebagian anak-anak yang hadir di sini dan yang lainnya mengikuti secara online ya. Tetapi saya percaya waktu-waktu yang Tuhan berikan buat kita semua, khususnya anak-anak Tuhan, melewati beberapa fase-fase yang kelihatannya mungkin tidak begitu mengenakan kepada kita semua, bahkan ada rasa khawatir ya, yang terus berkepanjangan, tetapi bersyukur masa-masa itu semua ada di dalam kehendak Tuhan ya. Jadi kalau hari ini kita boleh kembali beribadah, mari kita benar-benar mempergunakan waktu-waktu yang kita tidak tahu sampai kapan, ya kan, tetapi ketika Tuhan memberikan kesempatan untuk kita boleh ikut beribadah, kita luangkan waktu kita minta waktu dari Tuhan untuk menguatkan saudara dan saya, untuk kita boleh sama-sama ikut ambil bagian di dalam ibadah dari minggu ke minggu ya. Mari kita sambil membaca dari Yesaya 53, Yesaya 53 ayat 3 dan 5. Saya akan membaca ayat ganjil, kemudian ayat 4 kalian, dan ayat 5 kita akan baca bersama-sama. Yesaya 53 ayat 3, 4 dan 5. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Ayat 5 bersama-sama. Tetapi dia tidak oleh karena pemberontakan kita, dia dirumahkan oleh karena kejahatan kita, dengan jalan yang tanpa keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh biru-birunya kita menjadi sembuh. Ayat 5 yang perlu kita garis bawahi. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Biarlah firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini boleh menguatkan kita memasuki masa sengsara atau masa prapaskah yang ke-6, minggu ke-6 ya, yang mempersiapkan kita semuanya yang akan memasuki minggu-minggu sengsara. Tanggal 9, 10 ya, 10 kita masih ada ibadah. Kemudian kita akan masuk di dalam Jumat Agung. Kemudian kita akan masuk di dalam perayaan Paskah. Pada minggu pagi ini saya akan mengambil tema, yaitu menghayati penderitaan
Kristus. Mungkin sering kali, sudah beberapa kali, apalagi adik-adik sekalian juga jemaat sering sudah mengetahui cerita-cerita di masa sengsara bagaimana penderitaan Tuhan Yesus, ya, hingga ia disalibkan, kemudian ia pada hari yang ketiga ia bangkit. Tetapi hari ini mari kita sama-sama boleh menghayati penderitaan Yesus Kristus di masa-masa ketika ia mulai dicambuk, ya kan? Ketika ia mengalami penderitaan yang luar biasa. Setiap manusia pasti menderita. Ada banyak sebab kenapa kita sering menderita. Kadang-kala penderitaan itu disebabkan oleh karena perbuatan dosa kita sendiri. Atau mungkin juga perbuatan kita yang bodoh. Atau ada hal-hal yang lain yang merupakan realitas hidup yang kita alami di dunia ini, sehingga menimbulkan kita melakukan hal-hal yang mengakibatkan dosa di dalam perjalanan kehidupan saudara dan saya. Tetapi ada juga mereka-mereka yang menderita karena kehendak Allah di dalam menunaikan misi Allah Bapa, termasuk para rasul yang akhirnya kita tahu hidup mati mereka karena dianiaya, disiksa, bahkan dirajam atau dipenggal kepalanya, seperti yang sering kita baca atau kita tahu di dalam penderitaan Rasul Paulus. Dalam fakta kehidupan kita tidak bisa berbuat lain kecuali saudara dan saya harus bisa menghadapi semuanya itu. Dan kita harus mengerti dan kita harus memahami penderitaan apa yang menimbulkan sikap rohani saya yang salah, rohani saya dan rohani saudara. Seringkali ketika orang-orang menganggap atau mengalami satu penderitaan atau mengalami suatu sakit penyakit, acap kali yang keluar dari bibir mulut kita, oh kamu punya dosa apa ya? Lucy kemarin buat salah apa ya? Seringkali itu manusia kita yang memperdengarkan atau mengeluarkan kata-kata yang seperti itu. Tetapi tadi kita baca bahwa ketika seseorang mengalami satu masalah, sakit penyakit, mungkin saja itu diizinkan Tuhan terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya, untuk kita boleh melihat apa yang Tuhan kehendaki dalam setiap perjalanan kehidupan saudara dan saya. Karena dalam firman Tuhan dikatakan bahwa semua yang terjadi di dalam kehidupan kita ada campur tangan Tuhan. Tidak mungkin Tuhan membiarkan kita untuk melewati semuanya itu. Persoalan masalah yang terjadi tidak melebihi batas kekuatan yang ada pada diri kita sendiri. Sehingga itu yang dibilang bagaimana sikap rohani kita untuk mengerti masalah-masalah yang terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya. Ada pertanyaan, apakah dosa saya kepada Tuhan? Kadang itu kita menyalahkan diri sendiri. Tetapi kita lupa bahwa persoalan dosa yang kita lakukan itu muncul karena apa? Perbuatan dari kita sendiri. Tetapi seringkali kita lupa karena apa? Kita selalu mengandalkan, menyombongkan diri kita sendiri bahwa aku tidak mungkin melewati semuanya itu. Aku tidak mungkin mendapatkan hal-hal seperti itu. Sehingga kita lupa menjalankan semua yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan saudara dan saya. Bahkan ketika saudara mengerti juga, Nabi Elia juga pernah terlihat terkena dampak ketika terjadi kekeringan. Kita bisa baca di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 5, ada 5 dan 6. Oleh karena itu, mari sama-sama kita boleh merenungkan makna daripada penderitaan Tuhan Yesus. Karena penderitaan itu merupakan fakta yang tidak dapat dihindarkan. Inilah salah satu penetapan perayaan minggu-minggu sengsara yang diperingati atau dijalankan di masa-masa prapaskah di dalam setiap kalender gerejawi. Sekarang kita memasuki minggu yang ke-6 prapaskah masa sengsara ini. Sebuah penghayatan akan penderitaan Yesus Kristus. Kita diminta untuk kita semua merenungkan dan kita hayati makna dari kehidupan penderitaan Tuhan Yesus. Sudah ada yang pernah menonton film
yang dibuat oleh siapa ya? The Passion ya. Sudahkah adik-adik atau mahasiswa menonton film ini? Ini penderitaan yang luar biasa kita lihat dari film tersebut. Ketika kita menghayati penderitaan Tuhan Yesus yang sesungguhnya di dalam kehidupan saudara dan saya, apa yang dapat saudara alami? Kalau saya sendiri mengalami, saya kadang menangis menonton film itu. Luar biasa penderitaan yang Yesus harus alami. Untuk apa? Dosa-dosa kita semuanya. Masihkah kita mau melakukan hal-hal yang sama untuk kembali melihat kesengsaraan, penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus? Tetapi hari ini saudara dan saya diingatkan untuk kita kembali menghayati. Sebentar lagi kita akan memasuki masa Jumat Agung. Di dalam Yesaya 53 dibuat yang kita baca tadi, melalui penderitaannya banyak orang yang akan diampuni, banyak orang yang akan dibenarkan, banyak orang, bahkan semua orang ditebus dan disembuhkan. Penderitaannya juga akan menghasilkan satu keselamatan dan kemuliaan di dalam perjalanan kehidupan Tuhan Yesus. Tidak ada seorang manusia yang dapat menanggung beban penderitaan seberat itu. Siapakah hamba Allah itu yang disebut di dalam nubuatan Yesaya yang baru kita baca? Dialah Yesus Kristus, satu-satunya yang dapat menggenapi. Dialah anak Allah sebagai pendamai manusia dengan Allah Bapa, yang patut menerima pujian dan hormat dan sembah sebagai umat tebusan Allah bagi saudara dan saya. Di dalam Lukas 9 ayat 51, ketika hampir genap waktunya Yesus terangkat di surga, ia mengarahkan pandangannya ke Yerusalem. Yesus tahu bahwa Yerusalem akan menghadapi konflik dan situasi yang membahayakan diri Yesus Kristus sendiri. Karena apa? Karena di Yerusalemlah Yesus mengalami penderitaan, bukan karena kesialannya, tetapi ini semua memang harus menjadi jalan hidup yang harus Tuhan Yesus jalani, dan itu semua atas kehendak dari Allah Bapa di surga. Yesus sadar bahwa di sanalah dia akan menggenapi rencana Allah Bapa di surga, sehingga dia harus melewati semuanya itu. Kekuatan Yesus adalah kekuatan yang penuh dengan ketaatan kepada Allah Bapa dan kehendak Bapanya sendiri. Buat Tuhan Yesus untuk menjalani semua proses penderitaan itu. Sehingga dari pembacaan yang kita baca tadi di dalam Yesaya 53, ada beberapa hal yang perlu saudara dan saya petik di dalam perjalanan menuju penderitaan Tuhan Yesus. Buat kita, saudara, menghayati masa-masa penderitaan itu ketika kita sebentar lagi akan memasuki masa Minggu Jumat Agung mendatang. Yang pertama adalah Yesus menderita dan mati untuk menebus dosa saudara dan saya. Yesus sebagai juru damai antara Allah Bapa dan manusia. Dia sebagai juru selamat atas murka Allah yang ditimbulkan oleh dosa-dosa kita semuanya. Oleh karena itu, sebagai juru selamat dosa-dosa manusia kita semua telah ditanggung di atas kayu salibnya. Manusia seharusnya menyadari hutang dan tidak terukur berapa yang harus kita balas semuanya itu. Tetapi yang kita harus balas adalah apa? Penyerahan seutuhnya, sepenuhnya kehidupan saudara dan saya melihat penderitaan yang ada di atas kayu salib. Firman Tuhan katakan, ketika engkau ingin mengikut Yesus, kamu harus rela. Rela pikul salib. Rela pikul salib itu apa? Rela menderita. Menderita di dalam hal-hal yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Di dalam segala kebenaran pun kadang-kadang kita harus rela menderita demi salib Kristus. Ini yang Tuhan Yesus katakan. Yesus mati
menderita untuk menebus dosa-dosa kita. Ini makna dari penderitaan Tuhan Yesus yang pertama, yaitu dia sudah mati menebus dosa saudara dan saya. Dan yang kedua, di sini kita mulai apa? Ada pengajaran kasih di dalam menangani konflik yang hari itu terjadi. Kita boleh lihat bagaimana Petrus waktu melihat perjalanan penderitaan Tuhan Yesus, ia menghadapkan apanya? Pedangnya untuk memotong telinga. Tetapi apa yang dikatakan Yesus? Masukkan pedang itu ke dalam sarungnya, sebab orang yang menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Kekerasan tidak pernah efektif untuk menyelesaikan masalah. Hari ini dibicarakan, mengingatkan kepada saudara dan saya, kekerasan tidak efektif untuk menyelesaikan masalah. Kalau orang-orang saudara-saudara kita di sebelah sana sering kali menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan masalah yang mereka anggap itu hebat, ya kan, mereka anggap itu sesuai dengan kehendak mereka. Tetapi hari ini kembali kita diingatkan, ada kasih Tuhan yang luar biasa bagi setiap anak-anaknya. Dia tidak menghendaki kita menggunakan alat apapun untuk menjalankan kehendak kita yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Tidak bisa mengatakan mata saya ganti mata, ya kan, tangan patah saya ganti dengan tangan. Tidak, bukan seperti itu. Semua itu tidak efektif untuk menyelesaikan masalah. Tetapi yang Tuhan minta adalah kasih yang ada di atas, yang paling atas itu. Kita masih ingat ketika Tuhan Yesus akan mengakhiri masa dia, nafasnya dia, orang yang di sebelah dia, orang yang disalibkan seperti itu. Dia masih mendoakan orang itu. Ada kata-kata kalimat lagi yang dia katakan, ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Itu juga yang diminta kepada saudara dan saya di minggu Prapaskah yang ke-6 ini. Kita menghayati penderitaan Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama tadi dikatakan dia mati untuk menebus dosa kita. Yang kedua ada kasih. Ada pelajaran kasih yang dia katakan di situ. Bahwa kekerasan tidak pernah efektif untuk menyelesaikan masalah. Tetapi yang Tuhan minta, kekuatan moral dalam kehidupan berrohani kita, ada wujud kasih yang tulus. Kejahatan dibalas dengan kesabaran, kejahatan dibalas dengan kemurahan hati, dan selalu berpengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan yang ketiga yang perlu kita garis bawahi, penderitaan ini membawa kedewasaan rohani bagi setiap kita anak-anak Tuhan yang telah ditebus. Penderitaan ini adalah proses menghayati penghayatan Kristiani dalam kehidupan saudara dan saya. Di dalam setiap penderitaan, di dalam setiap masalah, Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita memandang salib Kristus. Sehingga apa? Kita boleh semakin bertumbuh, kita boleh semakin dekat dan mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Itulah makna penderitaan yang kita harus hayati. Dan yang Tuhan minta, bagaimana sikap saudara dan saya ketika kita menghadapi penderitaan demi penderitaan yang Tuhan izinkan di dalam kehidupan saudara dan saya. Matius 26 ayat 41. Di samping sifat kasih yang tulus, sabar dan murah hati, Yesus menambahkan peringatan bagi saudara dan saya, yaitu apa? Berjaga-jagalah dan berdoalah. Itu yang ditujukan kepada murid-muridnya, tetapi itu juga ditujukan kepada saudara dan saya di saat-saat di minggu-minggu Prapaskah yang kita jalani bulan April 2022 yang sebentar lagi akan kita rayakan. Bukan hanya kepada murid-muridnya pada waktu itu, tetapi itu ditujukan kepada murid-murid Yesus sekarang ini, yaitu saudara dan saya. Sehingga kita punya kuat untuk apa? Berjalan melalui masalah demi masalah, sehingga kita kuat menghadapi semuanya itu.
perintah ini sungguh-sungguh relevan di dalam kehidupan saudara dan saya, yaitu berjagalah dan berdoalah. Ketika kita menghadapi satu pergumulan di dalam kehidupan kita, perintah ini benar-benar mengajak saudara dan saya untuk kita tidak mengantuk seperti murid-muridnya ketika menemani Tuhan Yesus berdoa. Itu juga diminta kepada kita, saudara dan saya, jangan mengantuk, tetapi berjaga dan waspada terhadap ada segala kemungkinan cobaan iblis, sehingga kita peka. Hari ini cobaan iblis begitu luar biasa. Satu demi satu kalau kita lihat beberapa anak-anak Tuhan yang mulai digembosi kata orang ya. Tetapi hari ini mengajarkan kepada saudara dan saya, tidak mentang-mentang kita sudah ditebus, kita sudah diselamatkan, kita suka jalan suka-suka kita. Enggak. Kita sudah diingatkan kepada Tuhan Yesus. Firman Tuhan hari ini mengatakan bahwa apa? Kematian Kristus, penderitaan Yesus di kayu salib semua untuk menghapus dosa-dosa kita. Kemudian di situ dikatakan ayo kita menghayati kasih yang Tuhan ingin kita lakukan, yaitu tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi kita membalas semuanya itu dengan kemurahan hati dan kebaikan. Kemudian yang ketiga, di dalam penderitaan itu ada Tuhan Yesus ingin mengajarkan kita supaya kita apa? Kita terus berjaga-jaga dan kita waspada, karena kuasa-kuasa iblis itu lagi hebat-hebatnya ingin menyerang anak-anak Tuhan. Ini yang kita diingatkan, itulah penderitaan yang dialami Tuhan Yesus. Dan Rasul Paulus mengingatkan kepada kita semua, penderitaan yang kita hadapi di zaman sekarang ini tidak sebanding dengan apa yang Tuhan alami. Tetapi ketika kita boleh melalui proses-proses itu kelak, kita akan menang sebagai anak-anak Tuhan yang sudah disebut. Oleh karena itu, marilah di masa Prapaskah ini kita akan memasuki masa Jumat Agung, kemudian kita akan memasuki kebangkitan Paskah. Ya, tetaplah bertekun di dalam doa dan selalu berharap hanya kepada Tuhan Yesus saja sebagai juru selamat yang selalu menguatkan, menolong dan menyertai perjalanan kehidupan saudara dan saya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satukan hati kita untuk masuk di dalam doa. Ya Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar, dan kami percaya Roh Kudus-Mu sendiri yang akan menguatkan bahkan menuntun kami untuk kami menjalani kehidupan di masa-masa sengsara ini. Kami boleh mengerti makna, bahkan kami boleh menghayati akan penderitaan Tuhan Yesus. Engkau mengajarkan beberapa hal kepada kami untuk kami boleh kembali diingatkan bahwa Yesus menderita dan mati semuanya itu untuk menebus dosa-dosa kami. Bahkan Engkau sebagai juru selamat, juru damai antara Allah dan manusia. Terima kasih untuk semuanya itu Bapak. Bahkan Engkau mengajarkan kepada kami di tengah-tengah penderitaan-Mu, Tuhan masih menjalankan kasih yang luar biasa. Dan itu pun Engkau ingin kami lakukan di dalam kehidupan kami. Seberapa besar masalah yang kami hadapi, Tuhan mengatakan jangan membalas kekerasan yang kami alami, tetapi biarlah kami membalas semuanya itu dengan kesabaran, dengan kerendahan hati, dan berharap hanya kepada Engkau sendiri. Kami berharap di dalam tangan tuntunan-Mu Tuhan untuk selalu memegang kami, bahkan menuntun kami menjalani kehidupan kami di dalam kesatuan dan kedamaian yang kami percayakan ada di dalam Roh Kudus-Mu Tuhan. Dan Tuhan juga ingin mengingatkan kepada kami bahwa penderitaan
penderitaan yang kami alami adalah satu proses untuk kami boleh membawa kehidupan kami lebih tinggi di dalam pengharapan akan Engkau. Kami semakin bertumbuh dan semakin dekat, bahkan semakin mencintai Tuhan sebagai Tuhan dan adalah juru selamat kami. Terima kasih untuk semuanya Bapak dan Roh Kudus-Mu. Kiranya selalu menyertai kami, menguatkan kami memasuki menjalani masa-masa prapaskah ini. Sehingga di dalam kehidupan kami, baik pribadi lepas pribadi, kehidupan keluarga kami, Tuhan hadir di dalam perjalanan hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang terus boleh membawa kami menjalani hari-hari kami bersama-sama dengan Engkau. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami bawa doa kami ini. Amin. Ya Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa kalau kami sudah dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan, di mana kami kembali diingatkan untuk menghayati, merenungkan akan penderitaan Tuhan Yesus. Kami percaya ketika kami boleh memasuki masa-masa prapaskah ini, Roh Kudus yang tetap ada menuntun kami
sekali kami mengerti, oleh karena belum kami telah sembuh, kami telah diselamatkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan untuk firman. Pada pagi hari ini kami ingin membawa di dalam doa syafaat kami. Kami berdoa khususnya untuk para pengurus Sinode Gereja Kristen Setia Indonesia. Terima kasih Tuhan, kalau pada minggu Sabtu yang lalu pengurus-pengurus Sinode telah terbentuk secara lengkap. Dan kami berdoa biarlah melalui majelis tinggi dan pimpinan daripada Sinode GKSI beserta pengurusnya, tangan kasih Tuhan terus ada menyertai mereka, sehingga di dalam kepengurusan mereka lebih mementingkan kesatuan di dalam menjalankan program-program GKSI ke depan, dan semuanya itu boleh dijalankan dengan penuh kasih dan tanggung jawab serta takut akan Tuhan. Kami berdoa buat majelis tinggi kami Bapak Frans Ansanai di dalam tugas pekerjaannya sehari-hari, bahkan tugas mengelola Gereja Kristen Setia Indonesia. Kasih dan kuasa Tuhan terus ada menyertai Bapak Frans beserta keluarga, sehingga di dalam tugas pekerjaannya ia boleh terus ada di dalam kondisi kesehatan yang baik, sehingga boleh membimbing kami semua jemaat-jemaat di Gereja Kristen Setia Indonesia ini boleh berjalan dengan takut akan Tuhan. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami berdoa juga untuk ketua Sinode, bahkan bendahara dan sekun. Tuhan hadirkan kasih dan kesatuan di dalam kepemimpinan mereka, sehingga melalui kehidupan bersinode dari Gereja Kristen Setia Indonesia ini boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk gereja kami di tempat ini. Sebagai hamba Tuhan, biarlah Tuhan sendiri menyertai kami, bahkan juga menyertai pelayanan kami. Engkau menyertai juga Bapak Pendeta Theo, menyertai Bapak Pendeta, Ibu Pendeta Helen, menyertai Bapak Pendeta Paulus Basi. Kami ada di dalam kesatuan kasih yang daripada Tuhan sendiri, sehingga kami boleh melayak menjalankan tugas pelayanan kami di tempat ini bersama-sama dengan Ibu Nora, Ibu Bini, dan bahkan Pak Rito. Dan bersama-sama dengan jemaatmu di tempat ini, kami boleh menjalani misi pelayan kami bersama-sama. Dan melalui kehidupan bergereja kami, banyak jiwa yang boleh dimenangkan. Cukupkan apa yang menjadi keperluan daripada gerejamu di tempat ini, Bapak. Dan biarlah tangan kasih daripada Tuhan selalu ada menyertai kami semua, sehingga kami boleh benar-benar hidup seturut dengan yang Tuhan ingin kami lakukan. Kami berdoa juga untuk DPW, bukan hanya DPW Jabodetabek Tuhan, tetapi seluruh DPW yang ada di dalam Gereja Kristen Setia Indonesia, dan bahkan seluruh hamba Tuhan yang ada di dalam sinode kami ini, di dalam tugas pelayanan kami sebagai hamba Tuhan. Tuhan, kuatkan kami. Kami mohon hikmatan daripada Tuhan sendiri untuk ada menyertai kami, sehingga dimanapun tugas pelayanan kami Engkau tempatkan, kami percaya ada Tuhan Juru Selamat kami, Tuhan yang selalu memegang bahkan menggandeng kami ketika kami lemah, ketika kami mengalami masalah. Kami percaya ada tangan Tuhan yang memberikan jalan keluar bagi kami semua, sehingga kami boleh berjalan bersama-sama dengan Roh Kudus-Mu, menuntun jemaat-jemaat-Mu untuk membawa jiwa-jiwa kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa khususnya untuk Sekolah Tinggi Teologi Injil di Jakarta, Ketua daripada sinode ini Bapak Frans, dan juga semua staf dosen yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Tetapi kami sangat percaya Tuhan Engkau mengetahui sedalam-dalamnya keberadaan daripada semua dosen dan staf. Beri mereka kekuatan, beri mereka roh kesehatian untuk terus menjalani
pergumulan kehidupan mereka, dan membawa mahasiswa-mahasiswa ini untuk boleh melihat ada terang Kristus dan kasih Kristus di tengah-tengah kehidupan adik-adik mahasiswa ini. Mungkin mahasiswa-mahasiswa ini jauh dari orang tua mereka, sama keluarga, tetapi kami percaya oleh karena kasih daripada Tuhan sendiri, mereka berangkat merasa dekat, mereka merasa menjadikan keluarga mereka di tempat ini, bersama dosen, bersama staf, bahkan bersama ketua dari STTJ ini, yang adalah sebagai keluarga terdekat mereka di tempat ini. Cukupkan segala keperluan mereka, mampukan mereka untuk boleh menjalani kehidupan mereka dengan kuasa yang daripada Tuhan. Jauhkan mereka dari kuasa-kuasa yang jahat ini. Jauhkan mereka dari mara bahaya dan sakit penyakit, Bapak, sehingga mereka boleh menjalani kehidupan mahasiswa mereka dengan sungguh-sungguh, dan mereka boleh menjalaninya ini dengan takut akan Tuhan dan bertanggung jawab sebagai mahasiswa dari Sekolah Tinggi Teologi Injil Jakarta ini, sehingga di dalam setiap perjalanan kuliah mereka boleh berhasil dan ada nama yang harus mereka bawa, bukan saja sebagai sekolah tinggi teologi, supaya mereka menggandeng membawa nama anak-anak Tuhan di dalam setiap langkah hidup mereka, yang membawa harum nama Engkau sendiri. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami di tengah-tengah perjalanan kehidupan berbangsa bernegara, khususnya Bapak Presiden dan Wakil Presiden beserta para menteri. Tuhan, Engkau taruh hikmat di tengah-tengah perjalanan tugas mereka. Biarlah mereka menjalankan tugas mereka dengan takut akan Tuhan, sehingga damai, sukacita selalu ada menyertai bangsa dan negara kami. Di dalam rencana-rencana mereka untuk menyelesaikan program vaksinasi, Tuhan jauhkan dari segala kuasa-kuasa yang jahat, sehingga program ini boleh berjalan sampai ke pelosok bumi yang lain, sehingga semuanya boleh merasakan, boleh menerima vaksinasi dengan sempurna. Kami juga berdoa kiranya Bapak, tangan kasih Tuhan selalu ada menyertai pemimpin dan pemimpin kami ini Bapak, sehingga mereka tidak perlu khawatir akan kuasa-kuasa gelap, tetapi kami percaya ada malaikat Tuhan yang terus membentengi mereka di dalam menjalankan tugas pekerjaan mereka, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, kami percaya, kami juga berdoa untuk semua jemaat kami yang hadir pada pagi hari ini. Mungkin kami tidak tahu masalah mereka satu persatu, tetapi kami bawa seluruh masalah persoalan hidup jemaat-Mu di atas mesbah Tuhan. Kalau mereka ada di dalam sakit penyakit, Tuhan sembuhkan, kata kami percaya oleh bilur-bilur-Mu kami pasti disembuhkan. Ketika kami ada di dalam masalah kehidupan kami percaya Tuhan, Engkau pasti memberikan jalan keluar yang terbaik. Apapun masalah dan penderitaan kami, Engkau tahu, Engkau hadir di tengah-tengah semua langkah hidup kami. Engkau pasti memberikan jalan keluar. Ajar kami untuk mengerti, bukan kehendak kami, tetapi kehendak-Mu yang jadi Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Doa yang kurang sempurna ini Bapak, hanya Engkau sempurnakan dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami, untuk kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, sekarang namamu, jadilah kehendakmu seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang salah kami, dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari kejahatan, karena Engkau yang berkuasa dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Tuhan Yesus Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Kita akan tiba di akhir ibadah kita. Biarlah firman Tuhan yang tadi kita dengar boleh kita pakai menjadi pelita di dalam kehidupan kita, bahkan mempersiapkan waktu kita untuk memasuki Jumat Agung. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Kalian kita akan dulu kembali mengucap syukur. Are you all my personal dream?